Halo kawan Jimny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kawan yang kali ini lagi nonton video ini. Dimanapun kawan berada, semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Terkhusus untuk pemilik proyek kali ini, terima kasih atas kepercayaannya. Proyek kali ini yaitu Suzuki Jimny Katana dengan seri SJ410. Modifikasi apa saja yang kita kerjakan di project kali ini? Yuk kita bahas saja. Jangan di skip, kita bahas sampai habis. Gaskeun. Kita bahas dari sisi bagian depan. Dari tampilan, kita ingin memunculkan kesan berbeda dari katana originalnya. Maka grill ini kita lakukan perubahan menggunakan ala-ala New Jimny keluaran terbaru. Dengan sen di bagian samping, 5 lubang ram, dan emblem S yang cukup besar di bagian tengah. Untuk warna, kita pilih warna netral saja, yaitu hitam doff. Kita samakan dengan aksesoris lainnya yang terpasang, seperti bumper, fender, dan lain sebagainya. Untuk lampu, kita upgrade menggunakan tipe LED Daymaker dengan varian full ring, dan garis tengah yang masih terkesan simpel namun tetap terlihat tegas. Untuk hasil pencahayaan, nanti kita akan tes berkendara pada malam hari. Tapi menurut kita jauh lebih baik daripada tipe bohlam originalnya. Bumper depan, ini kita custom dengan bahan besi yang cukup kokoh dengan kombinasi bahan plat 5 dan 7 mili. Tersedia juga lubang untuk pengait sekel di bagian bawah. Untuk di bagian samping, kita buatkan cover set dengan fog lamp LED tipe mini Daymaker 2,5 inci dan sein pada sisi sampingnya. Untuk fungsional, bumper ini nantinya bisa dipasang winch dengan tipe universal. Untuk lubang bracket dan lubang talinya sudah disiapkan juga. Kita pasang pengunci kap tambahan yang cukup membantu untuk mengunci kerapatan dari kap mesin itu sendiri. Untuk fender, ini kita ganti dengan tipe kotak dengan variasi baut L. Ini kita pasang untuk penyesuaian dari tampilan bagian depan yang sudah terpasang beberapa aksesoris. Maka kita rasa harus ada penyesuaian juga di bagian samping. Jadi kita pasang fender dan footstep agar tampilan samping juga terkesan berubah. Untuk footstep kita akan bahas setelah ini ya. Kita ke lampu tembak dulu. Ini tipe LED juga dengan bracket terpasang pada engsel bagian pintu. Lampu ini cukup terang dan bisa membantu pada malam hari karena posisinya yang center dengan posisi kemudi. Namun harus diingat lampu ini tidak untuk digunakan pada jalan raya, apalagi jalan yang ramai berlawanan arus karena bisa membahayakan pengendara lain. Ini dia untuk footstepnya. Sebentar. Untuk penonton mohon tenang, diam dulu. Untuk footstep kita tunda lagi. Ada video review yang terlewat di bagian atas tadi. Kita coba mundur dulu. Ini dia yang terlewat. Untuk spion ini kita custom menggunakan model TJ. Pemilik menentukan model ini karena menurutnya cocok dengan konsep kali ini. Nah, ini dia footstep. Kali ini kita baru bahas footstep. Untuk footstep ini kita custom menggunakan bahan pipa besi. Dari segi kekuatan menurut kita jauh lebih baik daripada originalnya. Selain fungsinya yang baik, ini juga bisa menambah aksesoris dari segi samping. Diberitahukan kepada seluruh penonton mohon bersabar, karena sedang ada gangguan pada sistem kami. Sambil menunggu mohon untuk menyimak informasi berikut ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf karena video ini diambil dalam kondisi mobil kotor. Karena baru saja selesai dilakukan pengetesan dari kaki-kaki dan mesin. Untuk informasi, kaki-kaki ini kita custom dengan tujuan nyaman dalam penggunaan harian. Ada beberapa medan untuk pengetesan seperti jalan tol, jalan beton bergelombang, dan jalan bebatuan yang berlumpur. Kita tes untuk memastikan hasil custom sudah optimal dan hasil mesin sudah maksimal. Terima kasih atas kesabarannya sudah menunggu. Sebelum dilanjut mohon subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih.
Kita berada di sisi bagian belakang. Untuk cover tangki ini kita ganti hanya menggunakan variasi saja. Namun untuk pengunci bensinnya itu kita ganti satu set bersama kunci pintu dan kunci kontak. Jadi bila mana ingin membuka cukup satu kunci untuk bersama. Mungkin dari salah satu kawan ada yang salah fokus ke project yang ada di pojok itu. Kita spill sedikit, project itu sama Jimny Katana juga. Itu sedang dilakukan angkat bodi untuk menyelesaikan proses restorasi. Sekedar info, untuk kali ini kita sedang mengerjakan 7 project Jimny Katana yang saat ini sedang berjalan. 7-7-nya lagi dilakukan proses restorasi. Mungkin dari kawan ada yang sekedar penasaran saja atau lagi nyari referensi yang lagi bangun Jimny-nya. Silahkan bagi yang perlu komen di kolom komentar agar kita buatkan khusus untuk membahas 7 project yang saat ini sedang berjalan. Namun untuk kali ini kita lanjut dulu ke project yang satu ini. Kita lanjut di bagian belakang. Untuk bagian belakang, bumper ini kita rubah menggunakan bahan besi sama seperti bagian depan. Untuk bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan dudukan ban serep cadangan, yang asalnya itu masih menjadi satu di bagian pintu. Untuk mengurangi beban pintu, kita satukan dengan bumper belakang. Jadi untuk bumper belakang ini sekarang menjadi tumpuan untuk ban serep cadangan. Untuk lampu, kita pilih model bulat dengan varian warna kuning dan merah. Namun untuk lampu mundur kita menggunakan lampu LED tambahan yang terkoneksi dengan bagian kamera yang connect dengan tip audio bagian depan. Jadi itu untuk memudahkan proses mundur atau atret di saat malam hari dengan kondisi yang gelap. Kita berada di sisi sebelah kiri, sesi terakhir pembahasan dari eksterior kali ini. Untuk bagian kiri ini kita akan fokuskan membahas mengenai cat bodi dan atap. Kita akan bahas dari bagian atap terlebih dahulu. Untuk atap ini kita ubah menggunakan versi trapeze original dari Suzuki. Bagi kawan-kawan yang ingin merubah tampilan atapnya menjadi trapeze seperti ini, bisa menjadi salah satu opsi menggunakan versi original. Karena selain jaminan kualitas yang baik, untuk pemasangan pun bakal lebih presisi. Untuk bagian cat, ini kita terima kemarin kondisi kurang baik. Karena banyak sekali retak-retak tipis yang hampir menyeluruh di bagian bodi. Jadi sangat mengganggu untuk detail dari tampilan. Langkah yang kita ambil, kita lakukan perbaikan di saat selesai pemasangan atap. Kita lakukan cat secara menyeluruh dan kita lapisi menggunakan double clear coat dengan kualitas premium, berharap agar cat bisa lebih awet dan bisa memaksimalkan dari tampilan detail eksterior. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan mengenai eksterior, aksesoris dan beberapa bagian lain. Selanjutnya kita coba lihat untuk bagian interior. Untuk bagian interior sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan, hanya beberapa saja yang kita tambahkan untuk menambah faktor kenyamanan. Seperti jok ini kita cover ulang menggunakan bahan kulit, satu set dengan bagian karpet. Untuk plafon hanya penyesuaian saja dari atap yang sebelumnya ke model trapeze. Ini hasil tampilan untuk kamera mundur yang tadi kita pasang. Mungkin itu saja untuk bagian interior, cuman ada satu yang lupa tidak di video, yaitu untuk kaca kita rubah menggunakan power window. Ini dia untuk lampu tembak, headlamp, dan fog lamp. Nanti akan kita tes pada malam hari juga. Untuk sekarang kita ke bagian ruang mesin dulu.
Ini dia tampilan mesin pada project kali ini. Untuk mesin ini masih original dari Suzuki Jimny dengan kode F10A. Untuk bagian mesin ini kita lakukan setup ulang secara menyeluruh, mulai dari head cylinder, blok silinder, sistem pendinginan, sistem pengapian, sampai dengan sistem pembakaran. Kita lakukan secara merinci, kita berharap untuk tenaga dan torsi bisa mencapai titik maksimal. Sedangkan dari sisi luar kita lakukan perbaikan untuk tampilannya. Kita lakukan repaint pada bagian mesin dan tidak lupa kita pastikan dari sistem pendukungnya, dari mulai pengereman, power steering, untuk transmisi, transfer case, sampai dengan gardan. Seperti apa untuk hasil setup kita kali ini? Ikuti terus, kita akan lakukan pengetesan secara jarak jauh. Jangan di skip, kita uji secara bersama mulai dari kecepatan sampai dengan ketahanan. Alhamdulillah, ini dia waktu yang kita tunggu. Mungkin ada yang sudah membaca dari keterangan sebelumnya. Untuk pengetesan kali ini akan dilakukan kemana? Pengetesan kali ini sekaligus untuk delivery project kepada pemiliknya. Ini bentuk komitmen kita untuk melakukan delivery project dengan cara dipakai langsung tanpa ditowing. Jadi ini sekaligus pengetesan final kami untuk memastikan bahwa hasil project sudah aman dan layak untuk diberikan kepada pemiliknya. Perjalanan kali ini kita mulai dari Tol Cileunyi menuju Tol Cisumdawu. Tujuan kita yaitu ke daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Info dari Maps yaitu 297 km dan akan ditempuh kurang lebih 7 jam perjalanan. Jadi jangan sampai di skip bagaimana pengalaman kita kali ini mengendarai Jimny dengan jarak yang cukup jauh. Untuk awal kita lakukan pengetesan bagian lampu terlebih dahulu. Ini untuk cahaya fog lamp bumper. Untuk yang kedua, ini fog lamp plus headlamp. Sedangkan yang ketiga, ini fog lamp, headlamp, dan lampu tembak yang berada di bagian engsel. Karena kemarin kita lakukan setup ulang hampir keseluruhan bagian mesin, kita coba ingin tahu untuk konsumsi bahan bakarnya kira-kira bisa 1 banding berapa kilometer. Untuk info, tadi sebelum berangkat sudah kita isi dengan RON 92 sebanyak 25 liter. Maka nanti coba kita lihat bersama apakah harus mengisi lagi atau seperti apa. Kita telah sampai di gerbang tol Cisumdawu Utama. Setelah gerbang tol ini, kita coba ingin mendengarkan bersama untuk suara mesin pada RPM 3000 sampai dengan 4500 dalam kondisi gigi 3 ke gigi 4. Itu hasil pengetesan di RPM 3000 sampai dengan 4500. Menurut kita hasilnya cukup maksimal, apalagi tadi di saat kondisi gigi 2 ke gigi 3 bisa lebih dipush lagi, maka gigi 3 ke gigi 4 bisa lebih maksimal lagi. Tapi secara keseluruhan kita cukup puas dengan kondisi mesin yang masih standar. Sekarang kita akan coba tes yang sedikit menantang. Kita akan tes kecepatannya, mumpung kondisi jalan agak lowong. Untuk kali ini jarum menunjukkan pada kurang lebih 4000 rpm. Kita akan coba tambah sampai dengan 5000 rpm. Kira-kira untuk kecepatan bisa sampai berapa?
Kita coba lihat bersama. Nah, ini dia. Untuk RPM hampir ke 5000, untuk kecepatan kurang lebih di 132 km per jam. Ini tidak untuk ditiru karena ini hanya sekedar pengetesan saja. Menurut kita, secara keseluruhan pengetesan mesin kali ini sudah cukup. Selanjutnya, kita coba lakukan pengetesan kaki-kaki. Kita coba tes, rasakan kondisi di jalan beton ini, dan nanti kita akan evaluasi untuk hasil kaki-kaki versi kita. Setelah berjalan menempuh kurang lebih 2,5 jam, kali ini kita diguyur hujan yang cukup deras. Untuk kondisi jalan yang cukup gelap dan jarak pandang yang cukup terbatas. Tapi untuk hujan kali ini melengkapi dari pengetesan kita pada Jimny ini. Kita coba perhatikan beberapa bagian yang sering bermasalah, khususnya di Jimny Katana di saat hujan. Karena kemarin kita lakukan perubahan di atap, ini sekaligus kita perhatikan apakah ada bocor di bagian atap atau di bagian karet kaca. Selain kita perhatikan bagian atap, kita juga perhatikan bagian pintu, karena kemarin kita lakukan penyetelan ulang di bagian pintu. Jadi dari segi kerapatan karetnya kita juga perhatikan, sekaligus dari bagian kaca yang kemarin kita ganti ke power window. Barangkali akan ada masalah di kondisi hujan seperti ini. Untuk headlamp ini kita bisa lihat bersama dalam kondisi hujan seperti ini. Kemarin kita upgrade menggunakan tipe LED Daymaker sekaligus menggunakan fog lamp dari bumper. Menurut kami ini masih bisa terlihat walaupun dalam kondisi hujan yang cukup deras seperti ini. Setelah melewati jalan tol yang cukup panjang, akhirnya kita memutuskan untuk exit tol di 248, yaitu exit tol di Pejagan. Untuk hasil pengetesan kaki-kaki di perjalanan tol tadi, dengan dominan jalan beton, untuk kecepatan rata-rata di 80 sampai dengan 110, hasilnya versi kita cukup baik, cukup bagus. Untuk memaksimalkan pengetesan Jimny kali ini, maka kita putuskan exit tol di Pejagan lalu dilanjutkan lewat jalur Pantura menuju Purwokerto, agar untuk pengetesan kaki-kaki bisa lebih maksimal. Sekaligus kita ingin memastikan untuk mesin memang performanya baik untuk melewati beberapa tanjakan di jalur Pantura ini. Jadi apabila kaki-kaki dan mesin memang masih sangat layak untuk melewati jalur Pantura ini, insya Allah kami cukup percaya diri untuk mobil memang sudah siap diserahkan kepada pemiliknya. Kita sudah melewati di underpass Jenderal Sudirman Purwokerto. Jadi artinya untuk titik pengantaran dari unit project kali ini sudah tidak terlalu jauh dari lokasi kita kali ini. Mungkin hanya perlu ditempuh 5-10 menit saja sudah sampai. Jadi kesimpulannya versi kami untuk perjalanan kali ini dari Bandung sampai Purwokerto ini secara keseluruhan lancar, tidak ada kendala apapun. Jadi untuk pengetesan dari kaki-kaki, mesin, lampu, dan lain sebagainya, menurut kami mobil ini layak untuk diserahkan kepada pemiliknya. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri menurut kita masih tergolong ideal karena di 1 liter masih bisa menempuh lebih dari 10 km. Mungkin karena ada beberapa faktor pendukung juga seperti perjalanan malam hari dan kondisi tidak macet.
Tapi menurut kita ideal itu sudah cukup baik karena untuk bahan bakar itu sangat berpengaruh ke performa. Jangan sampai untuk konsumsi irit tapi performa tidak baik. Jadi alangkah baiknya penggunaan bahan bakar ideal tapi performa masih maksimal. Mungkin itu kesimpulan dari kami. Barangkali ada kawan-kawan yang mengikuti video ini dari awal tapi mempunyai pendapat yang berbeda. Mohon beri kami masukan agar untuk kami perbaiki ke depannya. Kali ini kita sudah sampai di lokasi pengantaran dari proyek kali ini. Alhamdulillah kita sampai dalam kondisi selamat. Setelah kita lakukan istirahat sejenak, kita mendapatkan informasi bahwa mobil ini di pagi hari akan langsung digunakan ke luar kota untuk sekaligus pengetesan dari hasil proyek kita kali ini. Karena dalam perjalanan tadi kita diguyur hujan yang cukup panjang, mobil datang dalam kondisi kotor. Maka kita coba bersihkan terlebih dahulu, jadi di saat di pagi hari dipakai sudah dalam kondisi bersih kembali. Harapan kita semoga untuk pemiliknya bisa puas dengan hasil proyek kita kali ini. Mungkin untuk video kali ini kita tutup sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin dari kawan-kawan ada yang mempunyai masukan untuk kami perbaiki lagi ke depannya. Mohon beri kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.